Sebelum kita bahasnya ya, kayak gue mau remind aja kayak sektor teknologi ini kalau teman-teman perhatiin di Amerika Serikat kan juga cukup menarik ya. Kayak dari Uber, terus laporan keuangannya kan oke, terus dari Alibaba itu laporan keuangannya juga di atas ekspektasi konsensus. Jadi mungkin kayak sebenarnya terus Bukalapak itu kan juga laporan keuangannya untuk kuartal 2 kemarin kan bagus ya. Jadi dia kan memang bilang nih, gua kalau untuk compete di first tier city di kota-kota gede di e-commerce gua berat karena saingannya adalah si hijau, si orange kan. Makanya Betul, mereka betul. mulai masuknya di kayak mitra Bukalapak, di warung-warungnya dan ternyata itu yang cukup oke, yang membuahkan hasil kan di situ. Itu yang menjadi salah satu driver untuk pendapatan di Q2-nya mereka kan. Makanya dua nama ini cukup oke, Bukalapaknya oke, MTech-nya of course karena ya punya Bukalapak menarik. Nah, Betul, kalau betul. SCMA-nya bro, ini SCMA kan sebenarnya juga satu grup nih sama mereka. Gimana nih bro? Gue gue tuh biasa ya, gue tuh nggak cocok banget sama SCMH lo. Gue ciong, nggak pernah untung gue. Gak apa bro, saham lainnya masih banyak. Kalau misalnya nggak Iya, gue biasa sama aja. gue jarang nentu sih. Jadi udah ngeliat ada bagus, tapi nggak jadi gitu ya. Tapi kalau ngeliat kayak gini menarik. Teman-teman pasti bisa ngeliat ini kan ada kayak double bottom lah ya di sini ya, Hmm, ya. kurang lebih ya kan di sini. Jadi Hmm. ini menarik gitu loh, karena dia juga kalau kita lihat artinya dia kan lagi nguji neckline lah, lagi nguji neckline di sini. Jadi ini harusnya worth lah untuk dipantau gitu loh. Ini worth untuk dipantau. Cuman uh, gimana ya? Ya gitu deh. Kayak kadang udah ada sentimen pribadi. Jadi gue lebih seneng MTech daripada SMA. Oke, oke. Ya itu cocok-cocok. MTech, iya cocok-cocok kan MTech, Same itu gue lebih cocok tuh. Kalau SMA entah kenapa ya itu sentimen pribadi sih itu kayaknya ya. Iya, iya. Tapi balik lagi bro, balik lagi kayak yang lu bilang tadi kan. Kayak yang lu bilang tadi, kayak sebenarnya em, chartnya udah mulai oke. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat, wah ini chartnya oke, teman-teman mau silahkan. Tapi mungkin ya kan ini Bro Rio ngelihatnya ini kayaknya gua enggak, tapi ya mungkin bagi teman-teman ya silahkan kalau mau masuk karena ya Iya. itu penjelasan chartnya kan pergerakan juga oke, potensi double bottom, jadi why not. Nah, terus Betul, ini betul. kita mungkin bahas juga sektor telekomunikasi. Tadi kan Telkom udah nih bro. Hari ini kan ada IPO Moratel ya. Moratel IPO yang teman-teman mungkin kalau ikut IPO-nya dapatnya seupil semua ya kan cuma 2%-an. Nah, tapi sebenarnya yang menarik ya kan kayak tahu nih, oh barang ini ya bisa dibilang memang pas untuk IPO-nya kan porsinya kecil ya. Jadi barang ini banyak yang disimpan nih, kan disimpan. Jadi misalnya kayak nggak terlalu banyak dilempar ke publik dan terus nanti kan yang dikabarkan kan si Friend ini ada rencana untuk menambah kepemilikan di Moratel. Sekarang kan udah punya 20% ya. Ya. Sekarang udah 20%, terus Friend kan waktu itu juga habis dapat duit dari private placement, dia dapat 1,5 T yang gosip-gosipnya katanya mau wah ini ada kemungkinan untuk beli nambah di Moratel. Nah, kapan belum belum tahu tapi ya mungkin jadi kayak kan hari ini lagi koreksi nih. Apakah Hmm. masih Iya. menarik untuk friend? Friend masih kok. Ini kalau kita lihat ya, ini kebetulan gue dari cat lama nih udah ada kuning-kuningan nih kan. Udah ada kuning-kuningnya. Jadi memang ini kita expect akan jadi area konsolidasi dulu. Tapi kalau ini bisa bertahan di atas 100 gitu, ini harusnya akan jadi sesuatu yang menarik. Apalagi secara moving average juga udah oke gitu loh. Udah di atas. Tinggal belum semuanya sama-sama naik gitu. Jadi opsinya adalah dia bablas naik terus atau kalau nggak konsolidasi mungkin menunggu ini MA mendekat. Tapi gua rasa dengan sentimen yang ada sekarang eh, probability lebih ke arah uptrend sih untuk sekarang ini sih, friend. Oke, oke, oke. Nah, ya, ya, probability masih uptrend. Telkom tadi kan juga udah oke. Excel-nya bro, Excel-nya gimana nih? Excel, Excel. Enggak sih ya, belum ya. Gue kalau posisi di bawah MA, gue kadang nggak terlalu pantau dulu kalau kayak gini. Oke, oke.
di sini. Kecuali kayak gini nih, kecuali kayak agro nih. Agro, dia di bawah MA, tapi dia rapi di bawah. Nah, ini beda nih. Kayak gitu. Kalau Excel kan beda. Kalau Excel itu di bawah MA, tapi dia range-nya lebar sekali kan gitu kan. Gitu ya, Mas. Jadi gue nggak terlalu lihat. Jadi gue akan lebih fokus di saham-saham yang kayak tadi, kayak di agro contohnya gitu loh. Itu akan lebih spekulatif buy-nya lebih keukur gitu loh risknya. Oke. Nah, kalau gitu sektor telekomunikasi satu lagi nih banyak yang nanya ISAT. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sentimen dari sektornya ya, sembari kita nunggu chartnya, kayak Telkom itu kan laporan keuangan kemarin juga cukup oke, ya kan kelihatan dari kayak jadi trennya kalau dari Telkom, kalau dulu itu kan mereka selalu disupport oleh voice dan SMS kan, ya kan pendapatan tergedenya dulu dari situ itu disebut legacy business. Perlahan-lahan legacy bisnisnya itu mulai turun, mulai yang kontribusi gede itu kayak dari data, even dari IndiHome, di mana itu kan sebenarnya marginnya lebih gede. Nah, jadi sebenarnya itu menarik. Ditambah lagi sekarang, kalau mungkin kayak 1-2 tahun lalu, teman-teman itu sering dapat diskon nih untuk beli paket data. Sekarang kan udah nggak ada diskon, ya kan? Iya, Jadi betul. nggak ada diskon pun orang-orang mau nggak mau ya tetap beli. Ya jadi kayak Iya. Itu udah kebutuhan pokok gitu, udah kebutuhan pokok. betul bro. Itu udah Kalau misalnya lu masuk ke dalam kebutuhan dalam piramida Maslow gitu. Pas iya, bawah tuh wifi ya. iya bro. Mungkin kalau kayak dulu kayak, aduh, gue makanan ini mahal, gue cari substitusinya. Sampo ini mahal, gue cari substitusinya. Kalau pulsa, kalau pakai data mahal, ya tetap beli gitu kan ya, tetap ya udah. Betul. Ya, jadi, makanya kayak sektor telco ini sebenarnya dari persaingannya udah sedikit mereda, price war-nya juga mereda, dan marginnya mereka juga membaik. Jadi sebenarnya sangat menarik semua. Nah, kita lanjutin ke ISAT tadi bro. Gimana nih ISATnya? ISAT menarik loh. Gue malah lebih senang ISAT daripada Excel. Sebenarnya ISAT ada story nggak sih? ISAT Ini dia kan menarik. habis ngantri, terus kan dia juga ISAT sebenarnya story-nya mirip ya. Kayak jadi kan mereka ini ada dari kalau industrinya konsolidasi, result-nya ini bagus. Terus kan mereka juga ada kayak ya sinergi dengan Citri dan juga nanti kan ada nanti untuk dari apa data center dan sebagainya kan ada rencana itu. Nah, jadi Sih. Ini kalau ngeliat ini menarik sih. Menarik. Ini posisi ISAT di sini menguji previous high di sini. Apa ya? Kalau gue lihat sih lebih kebentuk pola ini kayak somehow kayak double bottom gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dengan posisi dia di atas 3 MA, gue rasa ini ada potensi. Dan bagi gue, ISAT itu kalau gerak lebih menarik daripada Excel. Karena kalau ISAT itu gerak tuh bisa agak panjang gitu loh. Nafasnya tuh agak apa ya? Naiknya tuh agak panjang gitu loh. Seperti ini nih. Kalau rally panjang. Ini kalau gue compare nih ya, ini antara ini grafik ISAT sama Excel nih misalnya. Excel tuh kalau gerak tuh ini apa? naik turunin lebih volatile gitu loh. Lebih volatile. Karena gue tipenya itu lebih seneng yang instan. Indomie dong. Indomie. Gue lebih seneng di ISAT kalau dia momennya ada. Kalau gue gitu. Oke. Soalnya lebih tegas gitu loh. Kalau naik ya beneran naik. Kalau Excel itu kalau naik malu-malu, turun dulu. Ya enak sih buat yang swing trading, tapi gue lebih seneng yang apa ya, yang naiknya relatif mulus lah. Oke. Ya itu mungkin kalau kayak kita coba cari tahu kenapanya, karena mungkin itu juga dari asing dan domestik ya, gue ngerasa kayak misalnya kalau asing jadi mungkin masuk ISAT agak susah karena kan lebih nggak liquid. Jadi masuknya kalau nggak ke Telkom, tentu saja dengan indeks kayak belakangan kayak gini, flow-nya lagi ke big caps, ya masuknya ke Telkom, nggak ke Excel kan. Nah, kalau untuk lokalnya, local fund mungkin ya lebih kayak ke ISAT dan Friend. Mungkin mikir kayak si Excel, agak nanggung nih, ya kan? Ya jadi Betul. mending gue masuk ke Friend atau ke si ISAT.
Jadi menurut gua itu sih yang membuat kayak Excel ini Bisa jadi posisinya ya. Betul betul. Jadi ya itu faktor yang sangat masuk akal banget sih itu ya. Nah, ini Secara terus sizing. kita banyak yang nanya nih bro dari tadi. Ini saham yang dulu dibenci, terus dikangenin, dan sekarang naik terus. Bumi bro. Bumi. Ya ini dari tadi gue liat timeline banyak banget sih bumi gitu ya. Iya Tapi gimana? tapi memang secara tren bagus sih. Nih, secara tren Hmm. sebenarnya bagus. eh Bumi secara tren kalau gua merasa ya kalau ngelihat posisi bumi sekarang itu tuh dia lagi nguji ini nih di sini. Tapi gue nggak bisa bilang apakah dia akan udah selesai konsolidasi sudah gitu ya, atau malah dia itu mungkin ngebentuknya itu nanti jadinya uh, jadinya itu ya ini nggak ini, gue ganti warnanya jadi merah. Nah, reflect nggak tahu. Jadi Uh, ya kan. Jadi technically dia lagi menguji previous high yang ditembus menjadi support kan di sini. Cuman apakah di ini udah selesai? Apakah dia konsolidasinya itu rata kayak gini? Atau dia turun? Ini masih agak jauh. Cuman secara tren dia bagi gue sih ini sangat menarik gitu loh. Sangat menarik karena posisi dia itu ya bro Rio kayaknya koneksinya keputus ya teman-teman ya. Sembari kita menunggu Bro Rio, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan nih teman-teman. Nanti pas Bro Rio balik kita coba akan jawab ya. Sinyalnya jelek, iya teman-teman. Sinyalnya lagi agak keputus. Waduh diguyur. Ya nanti sembari kita tunggu ya. Teman-teman mau nanya apa? Saya coba lanjutin dulu nih untuk menunggu dari Bro Rio. Oh mati lampu. Oke. Sebentar. Ini kita coba invite lagi ASLC ya teman-teman. Oke, kita akan lihat gimana ASLC. Ini ya ini untuk ASLC teman-teman. Apa kelihatan? Ya semoga kelihatan ASLC. Ya ini ASLC sebenarnya kan juga cukup menarik ya. Bro Rio kalau nanti udah bisa join boleh join lagi, tapi kalau nggak bisa mungkin ya next time kita sambung lagi. Kalau bisa monggo bro, kita tunggu untuk kata-kata penutup mungkin. Ya ini ASLC teman-teman, jadi kalau kita lihat dia ini kan habis ngebentuk flag kecil, terus ini kan ada support di 177 ya. Jadi 177 ini selama dia nggak break, ini sebenarnya masih cukup oke. Ya kemarin itu kan dia juga udah sempat menguat, ini kan ada potensi bergerak sideways ya. Ini di 177.206. Ini cukup menarik sebenarnya untuk si ASLC. Nah terus selain ASLC ya ini kita lihat kalau dia berhasil break ini dari 206 ada resisten di 234 dan target dari penguatan flagnya ini di 263. Terus kita lihat ADMR. Kita mulai jawabin dulu pertanyaan dari teman-teman ini. Ya untuk ADMR ini kan dia sebenarnya ada support di sini kan dia turun ya. Ini kan waktu itu sempat sideways di sini 16.30 18.15. Cuman dia kan break ya hari ini tutupan kalau misalnya besok bergerak di bawah 16.30 ada potensi ya kita ini kurang ke bawah sedikit ya. Ini ada potensi ke 14.60. Ini untuk si apa nih ADMR ya. Ya, terus selain ADMR, kita teman-teman tadi ada yang nanya Mari bagaimana? Marilah kemari. Ini ya ini ada Bro Rio ya. Sembari kita tunggu Bro Rio ya.
Mari ini kan dia sebenarnya udah bergerak menguat dan dia berhasil break ya. Ini tadi tapi off high banget nih teman-teman. Jadi dia sempat bergerak menguat terus agak koreksi. Nah ini Mari bro, kita lagi ngeliatin Tes. Mari. Kayaknya ini penguatannya udah cukup. Terus hari ini agak koreksi nih. Ya kan kayak buntutnya ekornya panjang banget nih buat si Mari, ya kan? Dia agak kempes, jadi mungkin untuk Mari ya kalau mau masuk tunggu agak di bawah ya. Ini kan tadi ada profit taking lumayan. Bro, gimana bro? Wah, abis ngomong bumi mau bikin flag mati lampu. Nah, ini tadi kan kita udah jawabin beberapa pertanyaan nih. Chart Iya, lu iya. gimana? Chart lu berarti nggak bisa ya? Chartnya lagi. Oke, oke, oke. Gini, gini. Tadi abisnya terakhir bumi kan? Bumi tadi udah bro. Satu lagi, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir di ESA. Waduh. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Oke, oke, oke. Ya, ya, nggak apa-apa bro, nggak apa-apa bro. Gua liatin dari sini ya, ESA nih. Ini ESA dan Bumi. Tadi Bumi kan teman-teman nanya ya, kita lanjutin nanti. Nah, ini ESA. Iya. ESA ya Cakep sebenarnya tuh. kan kalau nah ya kan cakep. Nah, ini tinggal ini nih. Kan ranging di 11-10-nya kan belum berhasil di break kan. Kayak satu ya masih di sini-sini terus nih. Kalau menurut tuh apa yang akan lu lakuin bro sebagai trader kayak ini 11-10-nya belum bisa break nih dari kemarin-kemarin. Apakah lu akan buy on weakness? Apakah lu akan ya udah gua cicil beli sekarang? Wah ini Bro Rio kayaknya sinyalnya bermasalah lagi teman-teman. Ya jadi ini balik lagi ya teman-teman. Ini kan sebenarnya ini adalah eh sideways ya kan. Kalau misalnya dia belum bisa break 11-10 ya teman-teman mungkin bisa lakukan buy on weakness. Ini bisa dicicil-cicil misalnya di sini ini bukan resisten ya, ini saya ganti jadi support. Ya sebenarnya di daerah-daerah sini ya teman-teman. Ini bisa coba nih, misalnya di dekat-dekat 10.05. Habis itu ya mungkin kalau koreksi-koreksi lagi di 9.30. Itu untuk ESA. Nah ini gue bantu jawabin bro. Yang tadi ketinggalan bumi. Yang tadi ketinggalan bumi. Kita lihat ya. Nah bumi Iya, ini kan iya. sebenarnya juga Limited access nih gue masih nih. cukup menarik. Wah ini semoga kita bahas bumi nggak ikutan mati lampu lagi ya teman-teman ya. Ini untuk Aduh, semoga enggak ya. bumi ini jadi kan dia akan ya waktu itu kan sempat bergerak ke agak koreksi di 101. Dia kan agak rebound. Ini kebetulan belum gua ganti. Ya dia ada potensi menguat ya. Ini nextnya ke 121 dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau kita ngeliat di weekly-nya ini kan juga masih high sebelumnya. Ini kan masih cukup gede ya. Ada juga nanti ya kemungkinan sih akan sideways dulu 101 121 ini dari grafik weekly-nya sih. Flag longsor dah. Waduh, jangan. Nanti kayaknya kalau kita ngomong yang jelek-jelek di bumi nanti mati lampu lagi nih, Bro. Jadi kayaknya kita bumi ngomong yang baik-baik aja. Bumi ke langit. Gue gue dari tadi ngomong baik kok, bumi mau naik. Oh, iya. Oh, jadi nggak boleh. Harus kita Iya, nggak baik-baik. boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya, Ini ya, bro, just info ya. ya. Nggak pernah mati lampu jam segini. Nah, iya, Bro. Jadi kayak wah ini kayaknya gara-gara lu ngomongin bumi terus dia agak ini, Bro, bereaksi. Bumi to the moon. Aduh, ya. Oke lah bro, mungkin ini kita lanjut ya. Nanti kayak 1 minggu depan mungkin minggu depan kita kalau pas lu lagi free menjelang 17-an Boleh, boleh. kita live lagi ya bro ya. Boleh, boleh. Oke, Sip, sip. sip, bro. Oke, thank you teman-teman semua.